kamu serem nggak? Menurut kamu? Enggak sih, biasa ya. Biasa aja. Dia terbiasa dengan cowok-cowok yang tipikal serem berarti. Di sini seperti itu. Jadi pilih yang mana? Salah. Bukan itu. Ya? Salah ya. Oke. Jadi Oke, kalau ngelihat dari 6 hero yang sudah diambil oleh keduanya dan hero yang di ban, menurut Mas Ger sendiri udah kelihatan belum siapa yang kira-kira bakal menangin di game yang pertama, Mas Ger? masing-masing tim punya hero dengan kemampuan crowd control yang baik. Jadi plus prediksinya? single target. Kalau aku di sini untuk hero pertama, aku vote untuk Bigetron. Bigetron? Bigetron. Oke, kalau dari Funi. Aerowolf. Kenapa tuh? Kenapa Aerolog? Side-nya kuat. Side-nya kuat. Side-nya kuat sama supportnya ganggu. Oke. Berarti kamu adalah tipikal orang yang melihat sebuah tim atau komposisi dalam PK itu pertama dari side lane-nya dulu. Enggak juga sih, tapi kebanyakan kalau di patch yang sekarang kalau side lane-nya kuat, gamenya lebih gampang. Oke. Patch sekarang tuh kalau side lane-nya kuat. Oke. Jadi support tadi ya, seperti yang Funi bilang ya. Iya, ngaruh banget sih sekarang offlanernya, side lane-nya. Dan kalau Kornet sendiri, Net, pilih mana, Net? Aku pengen lihat Fredo mainnya tengik. Jadi aku akan mempredik kayaknya Genflix Aerowolf dengan adanya Fredo harusnya bisa untuk ngamanin game 1. Tapi Fredo belum ngepick. Kamu tahu mau main tengik dari mana? Loh kan ini baru 3. Nah, iya. Suka-suka aku tuh. Kalau dia sudah ngepick baru. Cap cip cup. Ya udah. Harap-harapmu, Net. Kita kan bisa-bisa ditukar tuh. Iya, Kita kan nggak tahu tiba-tiba ternyata si Fredo jadi mid lane. Nggak tahu. Atau Fredo main Rafaela lagi. Iya. Hero kesukaan saya. Iya, Hero tercinta, hero terbaik seluruh lane of down. Hanya Rafaela. itu yang bisa kamu Iya. pakai. Tidak. Hilda. Itu saya bantah. Hanya itu yang saya punya skinnya semuanya. Semuanya. Literally. Semuanya. Ya, 2000 match. Camkan itu. Banyak sekali ya. Win rate-nya. Kalau Clara, Kalau aku sendiri sih aku ngelihat udah seneng banget ada Esmeralda, Yuzong, sama Hilda. Ini 3 hero yang menurutku lagi strong banget di meta kali ini. Jadi, Genflix Aerowolf. Genflix Aerowolf. Oke. Tapi Funi, kalau boleh tahu kamu role apa di Tank. EVOS? Oke, tank. Menurutmu tank yang paling enak sekarang tuh apa? Jowhead Hilda. Jowhead. Oh, Jowhead itu juga menjadi pilihan yang paling enak. Oh, itu hot Alasannya? banget. Nomor 1. Nomor 1. Iya. Alasannya nomor Alasannya 1. karena dipakai sama tadi tim Onyx. Hey. Anda jangan bikin member tim lain tiba-tiba di Iya, Mak. post abu-abu merah. Maaf. Tapi emang si Jowet kan bisa inisiasi juga. Iya. Ya, kayak gitu ya. Tadi inisiasinya Iya. bagus nggak? Gitu. Bagus. Bagus. Oh, bagus. Iya. Nomor 1 ya? Iya. Nomor Ya. 1 ya di situ. Tapi ada Wen-Wen di sisi Bigetron Alpha ini menarik banget. Mereka pakai dua hardcore Wen-Wen dan juga Roger. Late game insurance-nya Bigetron Alpha udah punya. Yes. Sedangkan Genflix Aerowolf, mereka sama halnya kayak fokus juga early-nya dengan adanya Harit. Gampang banget buat deal damage. Winning condition-nya punya masing-masing sih sebenarnya di sini di game yang pertama. Oke, cukup menarik ya. Dari Bigetron dengan 2 Marsen. Ini mengingatkan aku sama tim dari Aura Fire. Aduh, sakit. Gue yakin nih, ini Quickie paling banyak ditonton. Naon? Harta, tahta, Clara, Funi. Program to To win. win. Nah, maksudnya ini dia, begitu. Riji, ya. Tapi kita langsung Oke. saja masuk ke dalam in-game ini dia. Di mana ada seorang Rainbow yang menjadi hyper carry. Sedangkan ada Buset. Brans menggunakan Wine Man. Itu dia, Rinaspi. Tahu-tahu sisa segitu HP-nya ya akibat bertemu dengan Matt yang menggunakan tamu, sementara Dreams ada di bagian belakang dengan Tigreal yang mencoba untuk mengunci pergerakan satu player tersebut. Tapi kali ini KYY bakal coba untuk mengganggu seorang Fredo, tapi Rainbow ternyata masih fokus aja menuju ke arah Buset. seorang Rainbow. Kali ini bakal mendapatkan first blood. Ada Dreams di sana dan harusnya first blood didapatkan oleh seorang Rainbow. Betul sekali, tanpa ada gangguan Rainbow. Karena nih kalau dia laikan Pons, ini sakit banget. Yap. Tapi flicker dari Clay benar-benar menyelamatkan harinya dia. Benar sekali, tapi setidaknya sekarang Ji, yang kita ingin lihat dari tadi yaitu Brans ada di side. Akhirnya kita bisa melihat Ji, dengan one-one yang digunakan oleh Brans. Ini hero recap nih kalau kata Pak Produser. Yap. Jadi buat kalian yang ketinggalan draft pick, nah tadi tuh band dan picknya adalah seperti ini. Benar. Ini dia ada Hilda yang digunakan oleh Fredo yang barusan kita lihat
harus meregang nyawa akibat masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Benar banget, Rainbow bakal coba masuk dari Karpos. Lihat Clay-nya tersisa seperempat darah, bakal coba dipasangkan. Masih ada order brilliance dan ternyata masih bisa sama Karpos dikeluarkan. Dan lihat Synchrovision, Chronodes masih bisa menyelamatkan. Dan ternyata di sisi depan Fredo, si tank nakal. Dan harus dipadis lagi dan lagi. Dan yang dapat adalah Brans di sini. Benar sekali, 2 kali Fredo sudah meregang nyawa di saat dia melakukan tadi sebuah pergerakan ingin masuk ke dalam rumputan tapi malah tertabrak oleh Abyssal Arrow yang dikeluarkan Selena. Sayang sekali Fredo. Yes, di sana Brans menggunakan Wen. Kali ini bakal coba untuk membalikan keadaan di arah bottom lane dari tim Genflix Iron Wolf. Tapi ternyata Watt harus mundur sejenak. Ada satu buah Abyssal Arrow yang mengganggu pergerakan, tapi ternyata Fredo lebih mengganggu pergerakannya. Dia membuka semua rumput, dia membuka semua hati yang ada di depan sana. Wow, membuka semua hati yang ada di depan sana. Apakah akan dia masukin satu-satu? Kita tidak tahu karena sekarang Turtle lah yang menjadi objektif dari Bigetron Alpha. Namun di Tapi bagian lihat tengah udah ada satu buah Yujong lewat dan masih bisa diamankan oleh Retribution. Di sisi lain harus tumbang dari Dreamsnya. Rainbow seorang diri sama pun dikeluarkan. Mau kemana? Sang Serigala terakhir, tapi ternyata kali ini Serigalanya masih berhasil kabur. masih berhasil kabur. Berhasil menghindari tikaman dari Genflix Iron Wolf. Benar sekali. Dari Genflix Iron Wolf 3 orang tadi di belakangnya ngejar ke arah Rainbow. Tapi Rainbow masih punya momen di mana dia sempat untuk melarikan diri. Selamat untuk sekarang. Tapi untuk kedepannya kita belum tahu. Kita akan lihat bersama-sama. Betul, bukan sembarang betul kali ini. Rainbow bakal coba dipaksa. Lihat diganggu sama Fredo. Abyssal Arrow nggak ngena seorang Fredo. Masih harus mundur dan ternyata bakal coba di cover. Masih ada flicker yang tepat. Oh my god. Tukang Soma kecebur God. Oh my god. Flicker yang tepat menyelamatkan dirinya hari ini. Benar sekali Oji. Didorong tadi oleh Tigreal. Tapi belum sempat untuk masuk dan langsung ditangkap dengan Impulsion. Sempat untuk kabur. Tapi sekarang tertancap lagi dengan Abyssal Arrow yang dikeluarkan oleh Selena. Sementara untuk midnya ada Mars dan Clay yang bersama-sama. Digetok Dreamsnya. Cuek aja ya. Karena belum begitu sakit untuk dirinya. Kita lihat di sini. Pacul-paculan. Fredo versus Dream. Yang satu pakai palu. Yang satu pakai kapal. Tapi Mars masih ada zaman Force dan masih harus menggunakan flickernya. Sayang sekali gak berhasil mendapatkan seorang Dreams. Itu dia, masih berhasil kabur, tapi Tigrealnya udah harus pulang. Kita belum melihat lagi bagaimana aksi dari Impulsion yang dikeluarkan oleh Tigreal bisa menangkap puluhan atau bahkan keseluruhan pemain dari Genflix Iron Wolf. Tapi ternyata tercuri di arah top lane, red buff dari seorang Mas. Tapi kali ini Watt hampir saja kena ke arah satu buah Abyssal Arrow, tapi masih bisa dihindari. Dreams di garis depan, belum ada Implosion, masih ada Secret Hammer digeser begitu aja. Brans juga belum bisa farming dengan leluasa. Benar sekali, Brans, tapi setidaknya kalau tadi kita lihat untuk perolehan gol, Brans jauh lebih tinggi dibandingkan Roger yang berada di mid lane, karena Roger mungkin terfokus untuk mengambil jungle-jungle yang ada dan jungle itu sendiri pun digangguin oleh pemain-pemain Genflix. Ini dia zaman Force keluar, Oji. Tapi Rainbow kali ini masih bisa menghindari Abyssal Arrow karena seorang Mars bakal coba di Implosion, tergeser, masih bisa berhasil hidup, tapi ternyata Fredo sudah termakan 3 kali. Bakal coba dikejar, lihat cica-cica di dinding diam-diam merayap. Udah kena flicker Dream, mencoba untuk bergeser, masih mau lebih. Rinasmi nilai 1, tukar 1 dan harus tumbang. Terhisap kali ini. Lihat, langsung ada Rinasmi ngejar seorang Rainbow, tapi Matt bakal coba untuk mengganggu. Harus mundur, Rinasmi pun takut. Lihat MATT-nya 2 kali ini, belum 3 kayak abangnya MAXX. Buset dah, namun kali ini untuk Rainbow-nya ada di bagian mid. Untuk dengan Lycan Pons bisa mendapatkan 1 wave minion, dia masih selamat sejauh ini. Belum ada daya dan upaya yang berhasil masuk untuk menangkap ke arah Rainbow. Tapi Fredo untuk di mid lane, dia udah berada di dalam rumputan, siap untuk langsung menghujam ke bagian tengah. Turtle diambil oleh Tamus. Lihat, dengan Inferno Tamus berhasil mendapatkan 1 buah Turtle. Tapi gue agak cukup gak heran sih Rainbow menggunakan Roger. Karena dulu dia pemain core. Dia dulu pemain core. Dulu pemain core. Zamannya masih di tim-tim sebelumnya dia pemain core. Sampai dia di Bigetron. Gue lihat dia main support tuh kalau nggak salah. Mula-mula supportnya dia di tim sebelumnya ini juga bukan dia. Berarti side. Berarti side ya. Berarti mungkin ini adalah salah satu strategi. Mungkin Max-nya belum bermain, makanya digantikan dengan Rainbow yang berada untuk di bagian mid. Dreams-nya masih santai. Tadi ada Clay yang menghantarkan sedikit damage ke bagian depan. Dan kita bakal langsung masuk lagi tanpa berlama-lama. Ini dia masih di Bigetron Alpha versus Genflix Iron Wolf.
Yap, sementara Fredo Mati didorong. harusnya. Masih bisa flicker kabur. Ada shield yang dia dapatkan. Ternyata didorong Nashkin Armor. Nggak bisa lagi bertahan. Yap, benar aja. Selena langsung ngegarot aja. Gak bakal bisa bertahan. Rinasmi di arah top lane bakal coba ditumbangin MATT. Kali ini benar-benar perkasa Matt. Membuat Rinasmi harus pulang untuk kesekian kalinya. Sedangkan di arah bottom lane, Dreams masih sabar menunggu. Dan seorang Mas bakal masih lebih untuk farming terlebih dahulu. Tapi turret di arah top lane, turret pertama yang harus pecah di game kali ini. Iya, ada perbedaan level antara Matt dan juga Rinasmi. Tapi di bagian tengah mengeluarkan Aurora Brilliant-nya guna untuk bisa kabur. Tapi ternyata di bagian tengah pertempuran harus segera di reset ulang. Yes, bener banget. Tapi sepertinya Rainbow bakal lebih fokus ke arah bottom lane. Karena turret lagi dan lagi Bigetron. Kali ini sang Megazord berhasil mendapatkan satu buah turret di bawah juga. Berarti 2 turret diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Benar sekali, objektif gaming yang dimainkan oleh Bigetron Alpha perlahan tapi pasti udah mulai berjalan. Langsung aja digaruk, tapi ternyata Rainbow-nya lebih memilih untuk mundur dulu. Abyssal Row-nya nggak mengenai ke arah siapapun. Dan mereka sepertinya akan ngeriset lagi sih pertarungan untuk di area mid lane ini. Betul sekali, tapi di arah top lane ternyata ada pertukaran laning. Nggak kuat Rinasmi lawan seorang Matt. Sedangkan Super Awat versus Matt kali ini di arah top lane. Oke, Dreams-nya masih santuy ngeliatin dari kejauhan nih. Udah ada satu Little Wanderer diambil oleh Fredo kah? Iya, benar aja. Jadi Fredo kalau misalnya lagi di air dia bakal lebih cepet larinya. Kenceng ya kan? banget, bos. Iya bakal kayak ubur-ubur, tapi lihat kali ini. Lihat dikocekan Fredo, Cristiano Fredo. Dan di arah bottom lane bakal coba dipasang war. Di sini nggak baik banget, harusnya implosion. Wow. Mendapatkan 1 poin tambahan. Seperti yang sudah kudugong. Kali ini nggak berhasil mendapatkan 1 poin lagi untuk Gameflix. Mereka harus pulang. Karena ada Rainbow, ada Brass dan juga Dreams yang damage-nya udah cukup besar 40. Benar sekali, tapi tadi benar-benar Impulsion lalu Flicker membuahkan hasil loh. Tertangkap Lunox-nya, tapi di area mid lane udah ada serangan yang dilakukan oleh Mars dan juga Watt. Dengan Esmeralda dan juga Haritnya, akankah Matt bisa mempertahankan blue buff mirip rekannya? Kok nggak dibantu ya tadi ya sama Mars ya? Itu kalau dibantu mungkin bisa dapat kali blue buff-nya kalau menurut gue pribadi. Ada Ya. 2 persepsi kali di antara mereka, Karena ada 2 ada pemikiran kali ya. Ada iya miskomunikasi kayaknya kayak di arah top lane kali ini Watt bersama dengan Matt. Lihat Watt, TT dan juga MATT tuh dua-dua sekarang ya. Biasanya kan MAXX, WANN. Nah, buat kalian semua jangan lupa login ke dalam game dan draw skin gratis di tanggal 27 Oktober sampai 13 November. Dreams bakal coba dipaksa, bakal coba dihabek-habek, belum terhisap oleh seorang Rinasmi. Bakal coba mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha, bakal mempertahankan di arah mid lane kali ini 40. Iya benar sekali, tapi Dreams perlahan udah mulai masuk ke bagian depan. Lycan Force tadi dikeluarkan, masih dalam mode Wolf-nya. Mereka pun dari Gameplay Aerowolf harus mundur sekarang, udah nggak kondusif lagi keadaan. Matt di atas, owning sampai sekarang belum bisa dirubuhkan dia. Bener banget, turret timnya juga bakal coba dipaksakan nih kalau jebol bakal menjadi bencana. Sedangkan itu Rinasmi karena seorang Rainbow gak boleh pulang, mau jadi goyang. Masih udah ada 1 buah weakness point yang terbuka, tapi tidak ada crossbow of tank dari seorang Brans. Resiko sih kalau dia mengeluarkan crossbow of tank, karena nanti di saat crossbow of tanknya udah selesai dia turun ke bawah, yang lain udah nunggu bang, kayak nunggu durian jatuh bang ya. Bener banget, Rainbow bakal coba dipacul. Ada zaman force dikeluarkan. Rainbow mau kemana gak boleh pulang, mau jadi goyang. Rainbow harus di arah mid lane. Bigetron apa kehilangan core-nya kali ini. Nah di arah mid lane agak sedikit timpang kalau dipaksakan team fight. Mereka lebih memilih untuk mengarah ke arah bottom lane kali ini 40. Iya, udah ada one bertemu dengan Claude, dengan Lunox dan juga Harit. Ini dia 2 hero yang sangat-sangat memberikan damage yang begitu besarnya. Abyssal Row gak mengenai ke arah siapapun, dilompatin. Lalu udah ada Dragon Tail juga, sedikit lagi SP tersisa, tapi Chaos Soul-nya sakit banget. Udah ada Absorb yang dikeluarkan pun, tapi belum sanggup menahan damage yang dikeluarkan. KYY kali ini crossbow of tail langsung ada. Oh my god, Brass berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Double kill didapatkan oleh Brass. Lihat tapi mau kemana, gak boleh pulang, mau jadi goyang. Kali itu belum tumbang. Abyssal Row save the day. KYY menyelamatkan seorang Brass walaupun Brass harus tumbang. Benar sekali, tadi benar-benar Abyssal Row-nya connect di saat yang tepat. Walaupun ada momen di mana Bransnya pun gak bisa kabur dari sana. SP-nya tersisa sedikit, tapi untuk sekarang Turtle ataupun Lord udah akan berhasil diambil oleh Bigetron Alpha. Oke, Matt bakal coba dikejar kali ini, gak boleh pulang, mau jadi goyang. Abyssal Row lagi menyelamatkan dari KYY, luar biasa kekeran mautnya. Dengan kali 6 Abyssal Row hampir kena lagi Super Rawat. Berhasil menghindari lewat ketek saja kali ini. Wes, lewat ketek tuh lelenya. Bisa banget dia lewat ketek aja, tapi untuk Dreams-nya
berada di bush bagian tengah, siap untuk menunggu kehadiran pemain Gameflick Aerowolf. Siapapun yang masuk, mana tahu nanti didorong dengan Secret Hammer dan juga Implosion, siap untuk menyedot seluruh player dari Gameflick. Alright, sedangkan itu di arah bottom lane. Kali ini bakal coba untuk mengarah ke arah turret nomor 2. Sedangkan itu para pemain dari tim Bigetron mereka masih mau lebih dan head to head playernya. Ada KYY versus Clay. Sama-sama pemain muda berbakat dan juga tampan kali ini. Tampan kali memang, tapi Claymar sudah mulai bersatu sekarang. Kemana ke arah perginya mereka? Ya, mereka sepertinya pergi ke arah base-nya karena inhibitor turret akan segera ditabrak oleh Lord yang terhormat. Betul banget, Bapak terhormat di arah bottom lane. Sedangkan Bigetron mengamuk di game pertama kali ini. Fredo pun tak bisa berbuat banyak sebagai tanker. Di depan sana, Watch mau coba untuk clear minion. Udah mulai dipancul. Crossbow of Tank belum dikeluarkan, tapi weakness point-nya belum muncul. Dan ternyata udah muncul. Crossbow of Tank-nya berhasil dihindari oleh seorang Clay. Dengan order brilliance luar biasa. Permainan yang baik dari Clay. Rinasmi masih mau lebih, gak boleh pula. Tapi ternyata naganya takut disambit paku sama seorang Bram. Hai, disambit paku. Gak bisa terbang lagi nantinya Black Dragon Bomb. Tapi di bagian tengah belum selesai pertempuran. Langsung disingkat habis saja. Udah berhasil didapatkan oleh Roger. 1 orang. Masih menyisakan 3 orang lagi untuk Gameflick. Kalau pertempuran pun masih terjadi. Dan inhibitor turret pun berhasil dihancurkan. Inhibitor turret dari arah top lane pun masih mau lebih dari King Brand. Kali ini berhasil mendapatkan 1 juga. 2 turret inhibitor hilang, tersisa 1 gigi terakhir di arah bottom lane. Benar sekali, 1 aja turret yang tersisa sebelum nantinya base turret akan menjadi objektif selanjutnya untuk Bigetron Alpha. Mereka pun terkunci, area farmingan semakin kecil, area pertahanannya pun semakin kecil. Akan menjadi sebuah kesulitan baru lagi untuk Gameflick Aerowolf. Masalahnya bukan hanya farmingnya, visionnya pun udah benar-benar gelap. Untuk tim Gameflick Aerowolf. Kali ini bakal coba dipaksa di arah blue buff. 1 Abyssal Roar karena seorang Fredo cukup sakit tapi masih mau lebih. Masih ada Retribution menyelamatkan 1 buah blue buff. Iya, masih ada blue buff yang berhasil diambil. Sementara Dreams juga masih santuy di bagian tengah. KYY masih santuy di dalam perumputan yang udah dia ambil. 1-1 di bawah dengan gold buff yang akan menjadi sasarannya. Yang pasti akan menambah pundi-pundi gold yang biar lebih banyak lagi. Itemnya bisa diambil, itemnya bisa ditambahkan. Wave minion di bawah hadir, tapi sekarang di atas berkumpul sudah 5 player dari Gameflick Aerowolf. Untuk mempertahankan 1 buah red buff, mereka emang butuh bersama-sama seperti mempertahankan hubungan. Tapi kali ini lihat Gameflick Aerowolf menuju ke arah top lane. Wah, hampir saja terkena Rayon Maut dari seorang KYY. Tapi kali ini harus mundur terlebih dahulu. Mereka tidak boleh terlalu offside karena mereka kalah posisi. Mereka butuh momentum seperti di mana seseorang yang menembak pacarnya butuh momentum. Tapi kali ini Rainbow masih coba untuk mengepok saja, mencolek saja. Mencolek saja Pak ya, jadi emang harus tahu momentum Pak ya. Tahu momentum. Harus tahu momentum agar bisa melancarkan seluruh jurus yang akan dikeluarkan. Lihat aja Brans, dari tadi anteng di bagian bawah, bahkan dia mau clear minion aja enggak. Emang menunggu rekan-rekannya, 1 orang langsung menghilang begitu aja. Sepertinya weakness point kali ini akan langsung pecah dari Fredo. Akan ke crossbow tank keluar, crossbow tanknya udah keluar. 1 orang langsung down, yaitu Fredo. Fredo sudah tumbang, Clay pun tumbang, gak boleh ada yang tumbang lagi. Karena kalau tumbang, karena ini bakal menjadi bencana. 3 detik lagi, Bapak Lord yang terhormat sudah muncul. Ini bencana. Benar sekali, ini bencana untuk Gameflick Aerowolf. Kita lihat aja Lord by Mandiri. Udah langsung dicolek-colek aja, sementara Watt kembali hadir, memberanikan diri. 1 weakness point-nya lagi tersisa. Kali ini lihat crossbow of Tank tidak dikeluarkan. Kalau coba dipaksa, lihat tanpa crossbow of Tank ternyata Brans masih butuh Winter Slash. Masih bisa menyelamatkan Super Awat Priyadi. Dan bahkan kali ini akhirnya Super Awat harus down. Ditambah Lord yang sudah didapatkan. Ini bencana untuk Gameflick Aerowolf. Benar sekali, ini akan menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Dreams berani banget bareng Matt berdua. Udah jadi abang-abangan portal mengunci pergerakan dari Gameflick Aerowolf agar tidak bisa maju ke bagian depan. Ada Abyssal Roar juga yang udah nancap Oji. Udah mulai masuk super minionnya. Apakah tanpa Bapak Lord bakal coba dipaksa? Rinasmi memberikan damage ke arah depan. Tapi damage yang terlalu besar. Tersisa 2 orang. Dan lihat hampir hilang. Tersisa 1 orang. Kleta DCZ. Wipe out. Bigetron take the game 1. Wow, Bigetron take the game 1. Berhasil mem-wipe out di saat-saat terakhir Gameflick Aerowolf. Kemenangan mutlak